Sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Opini. Sahabat Indonesia, baru-baru ini dunia perpolitikan di tanah air geger kembali dengan ditangkapnya Bupati Banggai Laut. Beliau adalah bupati yang juga sedang ikut dalam proses pilkada serentak. Jadi sebagai petahana, dia ikut lagi untuk kali keduanya. Dan dia tertangkap. Sebelumnya ada lagi wali kota Cimahi, juga ikut tertangkap. Semua gara-gara korupsi anggaran, korupsi suap dari kontraktor-kontraktor dan sebagainya. Nah, ini fenomena yang boleh dikatakan cukup lazim di kita, di Indonesia ini. Kedua peristiwa terakhir baru-baru ini mengikuti banyak sekali peristiwa korupsi atau OTT KPK yang telah terjadi. Nah, kita tahu bahwa OTT KPK itu seperti puncak dari gunung es. Artinya yang tertangkap itu adalah yang terlihat di atas. Tetapi yang tidak terkuak atau belum tertangkap itu ada banyak sekali mungkin di bawah, praktek-praktek korupsi, juga kolusi dan sebagainya yang mengotori kancah perpolitikan kita. Nah, apa yang menyebabkan itu semua? Ditengarai ada libido kekuasaan yang begitu besar, hasrat berkuasa yang tidak terbendung lagi sehingga menghalalkan segala cara. Ada cara-cara tertentu sebetulnya, sahabat Indonesia, untuk mengamankan diri atau mencegah terjadinya itu semua. Apa itu? Sederhana, transparansi atau keterbukaan. Di mana kalau ada terang, semua yang gelap-gelap itu akan terkuak dan tidak akan ada yang berani untuk berselingkuh di dalam kegelapan itu. Nah, di dalam proses pilkada serentak yang sebentar lagi akan mencapai hari hanya 9 Desember. Ada beberapa kepala daerah yang sudah kena OTT dari KPK. Apa pelajarannya? Di sini kita mengajak sahabat Indonesia semua, masyarakat pemilih, untuk betul-betul kritis dan betul-betul melihat, mencermati kampanye politik dari setiap pasangan calon. Apakah pasangan calon itu petahana yang sekarang sedang berkuasa ataupun penantangnya? Dari mereka kita selalu mengajak, mari kritis dan tanyakan kepada para peserta pilkada ini. Apa kampanye mereka, apa janji politik mereka, apa kontrak politik yang berani mereka berkomitmen untuk transparan di dalam anggaran, pengelolaan anggaran. Sejauh yang kita tahu, sejauh yang kita pantau, tidak ada satupun dari peserta pilkada serentak 2020 ini yang berani menyatakan program transparansi anggaran. Nah, sahabat Indonesia, padahal kita tahu bahwa dokumen anggaran itu adalah dokumen moral. Dokumen moral artinya adalah dokumen moral yang tertulis yang bisa mencerminkan integritas dan kejujuran satu pemerintahan. Kalau ini tidak pernah diulas, tidak pernah ditanyakan, tidak pernah dikritisi, maka ada tanda tanya besar tentang integritas satu pemerintahan atau mereka yang sedang berkampanye untuk meraih kekuasaan. Mengapa? Ini harus ditanyakan. Kenapa mereka tidak berani untuk menyatakan program atau kontrak politik tentang transparansi anggaran? Transparansi anggaran yang kita maksudkan di sini adalah bahwa mulai dari sejak proses perancangan dan perencanaannya, semuanya dilakukan secara terbuka. Terbuka di dalam era informasi saat ini, berani mereka mengupload atau mengunggah semua rancangan anggarannya di laman resmi Pemda sampai satuan ketiga. Satuan ketiga itu artinya detail harga satuan barang yang ingin dibelanjakan, sehingga kita bisa mengevaluasinya secara detail dan terperinci. Apa yang terjadi di Pemda DKI saat terjadi kasus lem aibon segala macam yang dibongkar oleh teman-teman dari fraksi PSI,
itu adalah pelajaran yang harus menjadi presiden bagi seluruh Pemda di seluruh Indonesia. Nah, semua DPRD atau parlemen di dalam fungsi pengawasannya haruslah melakukan fungsi itu. Karena jangan sampai seperti yang pernah disinyalir oleh seorang ahli ekonomi, Profesor Sumitro Jaya Hadikusumo dulu sekali, bahwa anggaran pemerintahan itu, anggaran negara itu bocor, minimal 30% itu bocor. Bahkan ada yang mengatakan itu lebih, 40-50%. Bayangkan dalam situasi resesi atau krisis ekonomi seperti ini, itu adalah penghematan yang luar biasa dan pemanfaatan yang bisa dipakai daripada diambil atau dirampok oleh oknum-oknum dari pemerintahan yang berkolusi dengan banyak pihak itu, sehingga terbuang. Itulah proses korupsi atau proses pembusukan. Nah, kita ingin menyatakan kembali bahwa dokumen anggaran itu ada dokumen moral. Nah, kita mengajak semua pasangan calon, semua penantang maupun petahana, dan terutama adalah masyarakat pemilih, untuk mulai melihat dan menyeleksi pasangan-pasangan calon yang betul-betul mempunyai komitmen untuk transparan dalam anggarannya. Nah, kalaupun sekarang ini kita melihat tidak ada yang berani menyatakan kampanye soal transparansi anggaran, berarti kita semua masyarakat pemilih dihadapkan pada satu kondisi pemilihan yang disebut dengan kondisi minus malum, atau kondisi untuk memilih di mana pilihannya itu semua buruk. Nah, bagaimana kita memilihnya? Kita harus memilih yang paling sedikit buruknya di antara pilihan-pilihan lain yang jauh lebih buruk. Tetapi kita tidak bisa juga golput. Ini masalahnya. Karena kalau kita golput, artinya kita memberi kesempatan kepada yang paling buruk tadi untuk bisa menang. Nah, ini tanggung jawab moral kita sebagai pemilih. Nah, memang ini pilihan yang pahit. Tetapi toh di dalam proses demokrasi, ini jalan yang harus kita tempuh. Maka tidak boleh ada warga yang tidak peduli terhadap politik. Oleh karena manakala kita masuk dalam bilik pemilihan atau bilik pencoblosan itu, kita punya kuasa untuk menentukan. Tapi ingat, kekuasaan politik kita itu hanya sekali dalam 5 tahun. Setelah kita keluar dari bilik pencoblosan itu, kekuasaan itu sudah berpindah kepada mereka yang kita pilih. Nah, itu akan berlaku selama 5 tahun konsekuensinya. Sahabat Indonesia, kita sungguh berharap tidak ada lagi OTT bagi para pemimpin yang kita pilih sendiri. Dan kita juga menghimbau dan mengharapkan para pemimpin yang sudah kita pilih ini betul-betul bisa menjaga amanahnya. Nah, demi menjaga amanah itu, pagari diri dengan terang, transparansi, supaya ruang-ruang gelap yang memberikan kemungkinan untuk bermain gila, untuk berkolusi, itu betul-betul dieliminir, betul-betul semakin terhapus. Nah, kegelapan-kegelapan inilah yang harus diperangi dengan semangat transparansi. Mari, para pasangan calon yang sedang berkontestasi dalam pilkada, sampaikan program transparansi anggaran itu dan buktikan. Bagi masyarakat, pilihlah yang terbaik atau pilihan minus malum yang paling sedikit buruknya di antara yang buruk. Dan bagi para masyarakat sipil yang tercerahkan, para cendekiawan, para intelektual, tetap kritis. Jangan menggadaikan dirinya supaya bisa terkooptasi oleh kekuasaan, oleh uang, dan sekedar menjadi corong propaganda untuk kehebatan-kehebatan semu dari paslon yang mereka dukung atau yang didukung oleh para cendekiawan ini. Sampaikan apa adanya, jujur, bahwa pilihan masyarakat saat ini adalah pilihan yang paling sedikit buruknya di antara pilihan lain yang lebih buruk. Konsekuensinya, selama mereka berkuasa nanti, kita semua masyarakat sipil harus menjaga, harus mengawal, harus terus-menerus mengkritisi, bukan hanya dengan memuji-muji, hanya dengan menjilat, tetapi betul-betul kritis dan sampaikan kebenaran apa adanya. Hanya dengan begitu kita bisa menjaga Indonesia menuju era emas.
di tahun 2045 nanti. Demikian sahabat Indonesia, opini Andre kali ini. Kita tetap semangat menjaga Indonesia. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Mencerahkan dan mencerdaskan bangsa.